Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Di kesempatan ini kita akan membaca satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr ibn Al-As. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 hal, ada 4 perkara yang itu semua lebih baik daripada dunia dan isinya. 4 perkara ini ketika berkumpul kepada diri kita, maka itu lebih baik daripada kita ketinggalan urusan dunia. Di sini disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 hal ini. Kalau kita punya 4 hal ini, maka 4 hal ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang pertama adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hifdzu amanatin. Ketika kita memiliki pribadi yang bisa menjaga amanah, maka amanah ini penting. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang amanah, pribadi yang bisa dipercaya, pribadi yang bisa menepati janji. Karena bagian dari sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzu amanatin, menjaga amanah. Di dalam hal ini Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan amanah ini terutama sekali adalah amanah kepada Allah. Yang kedua adalah amanah kepada sama manusia. Demikian pula hendaknya kita punya sifat amanah. Sifat amanah ini ada 2. Yang pertama adalah bisa dipercaya. Yang kedua adalah orang tersebut mampu mengerjakan tugas. Maka ada orang yang mampu mengerjakan tugas tetapi tidak bisa dipercaya atau tidak jujur, maka dia tidak amanah. Ada orang yang jujur dan dia cekatan di dalam bekerja, maka juga bukan amanah. Karena amanah sesungguhnya bagi sifat kita sebagai seorang mukmin adalah bisa menjalankan pekerjaan dengan baik dan bisa jujur dan dipercaya. Maka tidak cukup jujur saja, tidak cukup cekatan saja. Harus kedua-duanya, cekatan dan bisa dipercaya. Tentu sekali lagi bahwa amanah yang terutama adalah amanah kepada Allah dengan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah menjadi bagian dari sifat kita untuk meningkatkan kemampuan diri kita di dalam menjalankan tugas-tugas dan menjadi pribadi yang jujur. Adapun bagian yang kedua yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian yang penting bagi diri kita, yang berkumpul 4 hal padanya, maka lebih baik daripada dunia dan isinya adalah husnu khaliqatin, yakni memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Akhlak yang baik ini tentu dengan timbangan yang jelas, yakni timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sesuatu yang baik adalah yang dimaksud adalah baik menurut Allah dan Rasulnya. Karena ada kalanya sesuatu tersebut dianggap baik oleh orang-orang umum, oleh masyarakat pada umumnya, tetapi menurut Al-Quran dan As-Sunnah bukan perkara yang baik. Bisa jadi di satu tempat ada orang yang melaksanakan perbuatan judi, itu dianggap tradisi, dianggap biasa, tetapi dalam Al-Quran itu adalah perkara yang dilarang. Karena itu hendaknya ukuran bagi kita tentang akhlak yang baik itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dia tidak melarangnya, jika dia menyetujuinya atau berkesesuaian dengannya, maka itu adalah akhlak yang baik. Tentu akhlak yang baik ini juga menyangkut pertama kepada Allah, yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia, yang ketiga adalah akhlak kepada alam sekitar kita. Bagaimana kita menyikapi yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena ini juga bagian dari budi pekerti kita. Adapun yang berikutnya, yang ketiga, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sidqu hadisin. Jadi yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua adalah untuk memiliki akhlak yang baik, yang ketiga adalah untuk berkata jujur. Terkait perkataan jujur, ini bagi seorang muslim hendaknya kita membiasakan jujur, karena diri kita akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan kita. Ketika kita layastuku, terbiasa berkata jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, insyaallah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq, orang yang jujur. Tetapi ketika seseorang itu terbiasa layak dhibu, biasa berdusta, maka yuktaba indallah kadzaban, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Maka biasakan jujur, biasakan untuk berkata yang benar,
maka insya Allah akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang jujur. Ingat bahwa setiap apa yang kita ucapkan, innas sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian 4 perkara yang jika kita memilikinya maka itu lebih baik dari dunia dan isinya, itu adalah wa'iffatu fi tu'matin, hendaknya menjaga dalam perkara yang terkait dengan makanan. Termasuk saat ini ketika sedang ada pandemi COVID-19, kita hendaknya menjaga diri, iffah di dalam makanan, iffah di dalam harta, bahan makanan pokok, sembako dan seterusnya. Hendaknya kita bisa menjaga diri untuk tidak meminta-minta, untuk tidak mengeluh, untuk senantiasa bertawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maksimalkan ikhtiar. Karena sesungguhnya termasuk perkara yang baik ketika kita menjadi pribadi yang iffah, yang mau menjaga kehormatan, apalagi yang terkait dengan makanan, terkait dengan bahan makanan. Atau kalau kita buat satu ilustrasi, dalam satu jamuan makan prasmanan misalnya, maka tidak selayaknya kita di satu ujung kita ambil sate, kemudian di ujung tempat meja makan yang lain kita ambil bakso, kemudian di sudut yang lain kita ambil makanan yang lain lagi, kemudian di tempat yang lain kita ambil makanan yang lain lagi. Karena hal yang semacam ini cerminan kita tidak iffah, tidak menjaga diri tentang kehormatan kita yang terkait dengan makanan. Karena penting bagi kita untuk bisa memiliki pribadi yang iffah, untuk bisa menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari kita menampakkan bahwasanya kita ini rakus, menampakkan bahwasanya kita ini makan banyak, menampakkan bahwasanya kita ini butuh makan ini dan itu. Maka hendaknya kita bisa menjaga diri untuk bisa menjadi pribadi yang iffah. Ikhwan dan akhwat, bapak dan saudara, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula hendaknya kita tidak perlu kemudian meminta-minta, karena sifat meminta-minta ini jika kita jadikan profesi atau dijadikan kebiasaan, termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin, dan tiada di wajahnya meskipun hanya sekerat daging. Maka bagi bapak, ibu, saudara yang di rumah dalam keadaan kesulitan dan seterusnya, kita semua merasakan hal tersebut. Maka yang paling penting bagi kita adalah ikhtiar yang maksimal, dan kalau kita mau mengadukan permasalahannya, maka adukan permasalahan kepada yang bisa membantu kita, jauhi berkeluh kesah, jauhi untuk kemudian kita mengumbar permasalahan kita di tempat umum, tapi sampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Demikian 4 perkara yang insya Allah jika ada pada diri kita lebih baik dari dunia dan isinya. Pertama adalah menjaga amanah, yang kedua adalah memiliki budi pekerti yang baik, yang ketiga adalah berkata jujur, yang keempat hendaknya kita menjaga kehormatan diri kita, jauhi dari meminta-minta, jauhi dari hal yang menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh kepada bantuan, sangat butuh kepada makanan. Billahi taufik wal hidayah, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki keempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.